ödeyemezsin. Toparlan. Çok efkarlı da. Sarah pun berkata kepada pelayan, dia sedang berduka, jadi mengertilah, aku akan membayar semua kerugianmu. Pelayan pun akhirnya merasa tenang. Zarar ziyanıyla hesabı Di istana, Kemaleddin dan Fatma akhirnya tiba dan menghadap kepada Sultan. Kemaleddin berkata, kami berhasil sampai di sini dengan selamat Sultanku. Fatma lalu memeluk Sultan dan berkata, syukurlah Tuhan memberkatiku dengan momen ini bersamamu. Sizi bana kavuşturan Allah'a şükürler olsun. Sultan berkata, bungaku. Fatma pun bertanya, bunga yang mana? Sultan menjawab, sebuket dari semua bunga di alam semesta. Fatma pun berkata, kalau begitu, aku akan memberikanmu hadiah. Fatma pun menunjukkan hadiahnya. Takdim edebilirim. Malam harinya, Mahmud telah kembali ke kediamannya. Mahmud pun berkata pada Sebatin, apa yang terjadi padamu Sebatin? Sebatin menjawab, ada apa denganku? Ini bencana ayah, bencana. Felaket oldu. Bidar Hanım bize tuzak... Bidar Hatun telah memasang jebakan pada kita. Ketika kami pergi ke rumah sakit untuk gadis itu, Bidar ada di sana juga. Mahmud lalu bertanya, di mana mereka sekarang? Sebatin menjawab, aku tidak tahu. Mereka menempatkan ibu di kereta dan pergi. Mungkin mereka pergi ke istana sekarang. ...indirip götürdü saraya gitmişlerdir herhalde. Şu Abdülhamit. Mendengar kegagalan istrinya, Mahmud pun merasa geram dan berkata, Abdul Hamid ini, dia membuatku menghancurkan semua yang sudah aku bangun satu persatu. Pertama, dia menghentikanku agar tidak membiarkan Inggris menang dalam lelang jalur kereta api. Dan sekarang, dia memaksaku untuk mengungkapkan kemitraan perbankan itu. Banka ortaklığı tertibini ifşa etmeye zorladı. Sen mi söyledin tren tertibi? Sebatin menjawab, apakah kamu memberitahunya tentang jebakan yang dipasang di kereta? Mahmud menjawab, apalagi yang bisa aku lakukan? Dia terus menekanku. Dia memaksaku untuk bicara. Kalau saja aku tidak memberinya informasi tentang jebakan itu, aku pasti sudah meledak bersama kereta. Sebatin berkata, baiklah, jadi apa sekarang? Namun, beginilah jawaban Mahmud. Matını vermeseydim o trenle birlikte şimdi ben de patlamıştım. Şimdi ne olacak? Ia sangat stres hingga ia tak bisa lagi berkata-kata. Mahmud berkata, Hezral, aku dan kamu, kita sudah bangkrut. Semua yang kita lakukan, kini semuanya menghancurkan kita. Sebatin, terkadang aku berpikir, aku bertarung untuk sebuah perang yang tidak akan bisa aku menangkan. Biliyor musun Sebahattin, bazen hiç kazanamayacağım bir hissediyorum. Setiap peluru yang aku tembakkan kepada musuhku, selalu kembali kepadaku. Çarpıp gelip beni buluyor. Yani pes mi edeceğiz? Sebatin kesal dan berkata, lalu, apakah sekarang kita akan menyerah? Mahmud pun menjawab, menyerah. Kata itu tidak pernah aku gunakan Sebatin. Sebatin diam dan berpikir. Kemudian dia pun berbicara. Gadis itu yang Sarah kirimkan ke istana Yildiz. Bagaimana jika dia mengingat masa lalunya? Mendengar ide anaknya, harapan muncul kembali dalam benak Mahmud. Mahmud berkata, itu adalah ide yang sangat luar biasa. Ne olur? Kembali kepada Sultan. Sultan pun melihat foto dari hadiah yang dibawa oleh Fatma. Fatma berkata, Keşke bu köyde itu yaşasaydım. adalah Prancis. Aku berharap kita hidup di desa itu. Sultan menjawab, aku punya beban tanggung jawab atas rakyatku di pundakku. Namun di sana masih ada desa yang lebih indah, yaitu di Anatolia. Aku juga punya hadiah untukmu. Sultan pun memberikan hadiah,
yaitu sebuah lukisan, dan itu adalah lukisan Fatma. Rupanya yang selalu Sultan gambar saat di depan Pasa adalah wajah Fatma. Tabii ben biraz daha kilo aldım. Fatma pun berkata, tapi sekarang aku sudah lebih berat, dan kamu tidak menggambarku dengan berat badanku yang sekarang. Sultan pun menjawab, kamu selalu tampak cantik. Güzelsiniz. Bihter Hatun ben bir şey yapmadım ben sadece... Terlihat juga Bidar dan Seniha sudah sampai di istana. Seniha berusaha mencegah Bidar dengan berkata, aku tidak melakukan apapun. Yang menjadi perhatianku adalah untuk negara. Sadece devletimizi düşündüm. Bundan sonra bana söyleyecek lafınız kalmadı sizin. Bidar menjawab, kamu tidak perlu mengatakan apapun padaku Seniha. Kamu hanya perlu mengatakannya pada kakakmu. Sekarang, tolong, duduk. Seniha pun terdiam karena tak bisa lagi mengelabui Bidar. Bidar lalu masuk ke dalam ruangan Sultan. Denizi bundan böyle abinizle izah edersiniz. Bidar yang melihat Fatma telah berada di sana, ia pun berbincang dengan Fatma dan saling menanyakan kabar. Hoş geldiniz Fatma Sultan. Hoş bulduk. Hamdolsun. Sizi özlemiştik. Bidar berkata, kami merindukanmu. Aku harap kamu dan bayimu baik-baik saja. Sultan pun menjawab, mereka baik. Terima kasih pada Tuhan. Tampaknya pengaruh Paris membuatnya lebih baik. Bidar pun berkata, kami akan mengurus Fatma Pesen Hanim Sultanku. Aku memberikan ruanganku kepadanya. Fatma heran dan bertanya, bukankah kamu membutuhkannya? Bidar menjawab, kamu akan lebih nyaman berada di sana. Vardı. Olur mu hiç? Rahat edersiniz. Siz niçin gelmiştiniz? Sultan lalu bertanya, mengapa kamu datang kemari? Bidar menjawab, aku datang kemari untuk melihat Fatma Pesen Hanim Sultanku. Aku lihat dia dalam keadaan baik. Itu membuatku bahagia. Fatma Pesent Hanım'ı görmek istedim hünkârım. Bidar pun tak sengaja melihat lukisan Fatma. Fatma pun segera menunjukkan pada Bidar bahwa lukisan itu dibuat oleh Sultan. Hünkârımız yapmış. Çok güzel. Bidar melihat lukisan itu, kemudian berkata, sangat cantik. Dan setelah mengatakan itu, Bidar lalu keluar. Çok güzel. İzninizle. Ternyata Bidar tidak memberitahukan tentang Seniha. Di luar, Seniha menunggu dengan wajah pucat.